Oh ya, ini siap ini Prof. Ini ada saudara kita ini, asli dari timur ini, yang sekarang ini juga ikut berjuang di Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Silakan. Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Din, kita sama-sama dari Nusa Tenggara, tapi saya timur, Pak Din Nusa Tenggara Barat. Oh begitu. Tadi menyinggung masalah ukhuwah, gitu ya, bahwa mengutip hadis tadi bahwa kita ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah tadi seperti satu jasad. Nah, lalu kaitannya dengan perkembangan dunia Islam saat ini yang terjadi di Palestina, kita di Indonesia pun jadi terpecah ya dalam pemahaman atau dalam sikap terhadap Palestina karena munculnya para tokoh yang memberi statement yang itu membuat kita juga bingung. Ya, Muhammadiyah juga kena itu karena dibilang kumpulin dana buat apa, buat jauh-jauh di Palestina, di Indonesia juga masih banyak yang membutuhkan. Dan kesannya ketika bicara Palestina itu kalau secara histori yang diangkat adalah tahun 135 Masehi itu kita dengan diubahnya Yudea jadi menjadi Syria Palestina. Padahal kalau kita mundur lebih ke belakang kan mestinya dari zamannya Nabi Ibrahim sebelum Masehi. Nah, yang saya tanyakan adalah sebenarnya persoalan Palestina itu apakah itu hanya persoalan agama atau persoalan perebutan tanah atau ada persoalan yang lain, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya, moderator. Oke. Tadi saya lupa jelaskan hal penting ya sebelum ke soal Palestina. Dasar dari al-ukhuwah, baik al-imaniyah, al-insaniyah, al-watoniyah, adalah konsep al-ukhuwah itu adalah konsep al-akha, al-akha, bahwa kita bersaudara. Nah, konsep saudara itu berarti karena lahir dari kandungan yang sama. Berarti kata saudara secara biologis. Mungkin bukan dari ibu yang sama, ibu langsung sekarang, tapi ibu, yaitu ibu kemanusiaan, ibu manusia pada awalnya Siti Hawa. Nah, kita lahir dari rahim yang sama, maka kita bersaudara. Walaupun ya kita naikkan ke atas sekali, yaitu ibunda Siti Hawa, menjadi nenek moyang umat manusia. Nah, dasarnya itu adalah kasih sayang, karena lahir dari rahim, wadah kasih sayang, maka disebut rahim. Ya. Dan rahim itu adalah rahmat Allah hanya kepada kaum perempuan. Disitulah ya seorang anak manusia, calon manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti lahir ke bumi gitu. Jadi ada hubungan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka istilah yang tepat silaturahim ya. Ar-Rahim, hadisnya fal yasil rahimahu, adalah menjalin, merajut kasih sayang, bukan silaturahmi ya, dalam sering kita ucapkan bahasa Indonesia, karena ar-rahmu beda dengan ar-rahimu, silaturahim. Ar-rahmu silaturahmi. Ar-rahmu dalam kamus bahasa Arab itu artinya negatif ya. Maradul batan, penyakit perut. Ya. Kalau jadi silaturahmi menjadi menghubungkan penyakit-penyakit perut gitu. Tapi ya kita pakai silaturahmi nggak apa-apa dengan pengertian silaturahim. Istilah yang tepatnya itu. Nah, masalah Palestina, Israel yang berkepanjangan dan tidak ada tanda-tanda selesai. Per hari ini Israel menolak ya, adanya tim pencari fakta PBB ya, tentang pelanggaran HAM di Gaza itu. Maka saya kira tidak akan bisa masuk gitu. Ya, karena berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB
itu diabaikan oleh Israel selama ini. Apalagi kalau ada sekedar tim yang itu tentu tidak bisa masuk. Mereka yang menjaga ya. Bahkan kalau mau datang ke Palestina, Al-Masjidil Aqsa kan harus lewat itu yang disebut dengan Jordan River itu ya. Saya pernah sekali ke situ ya, diundang oleh Presiden Mahmud Abbas 2011 ya, menghadiri the second Muslim Christian Conference Al-Mu'tamar Al-Islami Al-Masihi Al-Thani. Dan saya tanya kenapa disebut yang kedua, kapan yang pertama? Katanya yang pertama pada era Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, baru ada konferensi lagi ya, di Bethlehem. Undangan Presiden Palestina, kedutaan Palestina di Jordan sudah mengatur semua, ya. Tapi mau masuk ke daerah Palestina, Yerusalem itu harus pakai visa Israel. Harus masuk visa Israel. Saya cerita dikit ini ya, kita ada gambaran itu. Lewat hubungan saya dengan tokoh-tokoh Yahudi ya, termasuk juga ada yang saya kenal ya di Kementerian Luar Negeri Israel sana, itu jamin no problem with your visa gitu. Begitu saya tiba di Jordan, langsung ke kedutaan, Pak Dubes Zainul Bahar Nur waktu membantu, dari pagi buka kedutaan Israel sampai malam itu visa saya nggak dikeluarkan. Saya hubungi kawan-kawan tadi, Yahudi tadi itu, nggak ada yang membuka HP-nya itu. Pak Dubes, saya pulang ke Jakarta lagi, tidak jadi berangkat. Sampaikan kepada lewat kedutaan Palestina, saya nggak bisa masuk Israel. Baru kira-kira jam 9 malam, pihak dari Israel yang saya kenal itu, silakan besok pagi staf dari Indonesian Embassy untuk datang mengambil visa di kedutaan Israel di Amman. Saya bilang kalau besok itu percuma, saya kembali ke Jakarta karena konferensinya dibuka besok pagi. Lantas dia bilang, oh kalau gitu tunggu, kita buka kedutaan kita untuk memberi visa Anda. Wah, luar biasa juga. Saya diskusi sama Pak Dubes, oke Pak Din, kita ikuti, ambillah visa ya. Sudah malam itu. Nah problemnya menyeberang perbatasan Jordan River itu ditutup jam 10 malam. Jadi percuma aja ada visa, nggak bisa ke sana. Saya telepon tadi kawan tadi lagi. Ya. Dia bilang, we open the gate for you. Kita buka pintu untukmu. Kata. Ini pejabat tinggi Israel nih. Ini sengaja menguji saya, sengaja apa, dan saya dianggap tegas, berpegang pada prinsip. Gitu. Dan tibalah nyeberang itu jam 12 malam. Tahu-tahu mobil dari kantor Presiden Abbas itu nggak ada yang menjemput. Padahal Dubes Palestina di Amman bilang nanti dijemput sana. Begitu saya keluar dijaga oleh tentara-tentara Israel itu. That's your car, kata. It's taxi. That's your car, kata. Rupanya saya suruh naik taksi. Waduh, saya hati-hati sekali itu. Agak khawatir juga ya, jam 12 malam. Nanti taksi ternyata Yahudi, saya diapa-apakan dalamnya. Begitu naik taksi, yang nggak ada jalan lain, sudah tengah malam. Taksi, saya lihat, alhamdulillah pemuda Palestina saya pakai bahasa Arab. Tahu-tahu mau begitu masuk checkpoint nggak boleh taksinya. Karena sedang ada tukar-menukar penjagaan itu. Jadi luar biasa sulitnya, termasuk untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa nggak boleh. Gitu. Oleh karena itu saya kira delegasi dari PBB akan terhalangi. Nah masalah ini saya coba dalami. Ya. Saya memimpin sebuah gerakan persaudaraan solidaritas Palestina, ya Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina sejak 2007 hingga sekarang. Dan baru saja diminta masuk ke Supreme Council, apalah namanya, ya Dewan Tertinggi untuk Pembelaan Al-Aqsa ya, yang berpusat di Yerusalem, dan saya menyatakan kesediaan gitu. Ini masalah ini memang ada benarnya, bukanlah masalah agama dalam arti konflik antara Yahudi dan Muslim, ya. Karena tidak semua Yahudi, umat Yahudi mendukung negara Israel,
pada konferensi yang saya hadiri, hanya 100 meter dari tempat kelahiran Isa Al-Masih, ya, di sebuah hotel, itu ternyata ya, mohon maaf ini kok saya nggak pakai nggak pakai video, saya hubungkan karena baterainya terbatas. Mohon maaf, saya sedang hubungkan dengan, saya cat dulu baterai saya ya. Nih, pas ngomong Israel baterainya habis ini. Ya, di konferensi itu hadir sekitar 100 orang tokoh-tokoh Yahudi, ya, yang pakai topi yang berjenggot tua-tua. Itu namanya Orthodox Jews, Yahudi Ortodoks, atau dalam bahasa Arab Al-Yahud Al-Qadimi. Mereka itu bersuara, bahkan pemimpinnya pidato sangat lantang mengecam Israel. Dan ada lagi faksi-faksi Yahudi yang juga tidak menyetujui negara Israel yang dikendalikan, dipimpin oleh faksi Zionis. Zionisme ini salah satu faksi Yahudi yang berdiaspora di Eropa dulu, yang meyakini bahwa kawasan Palestina itu adalah the promised land, adalah tanah yang dijanjikan. Maka mitos inilah yang membuat mereka kembali ya, dan ingin menguasai Palestina ya. Yang awalnya ya diberi disambut, dilayani dengan baik ya. Tapi kemudian sedikit demi sedikit dan mereka banyak yang kembali ke Israel dan jadi negara 48 dari sebuah negara gitu. Jadi bukan hubungan karena Yahudi ya, walaupun ya ada istilah pejoratif terhadap Yahudi, tapi lebih berdimensi ada juga politik ya, ada ras, ada dimensi keagamaan ya. Saya tidak mengabaikan dimensi keagamaan karena ada tempat suci orang Islam, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Sama halnya juga dengan kaum Kristiani, kaum Nasrani yang merasa di sekitar situ ya. Seperti tadi tempat kelahiran Yesus Kristus menurut mereka ya. Oleh karena itu harus dijaga ya. Sehingga isu melawan Israel ini juga hampir semua kelompok organisasi Kristen juga melakukan. Bahkan Vatikan paling keras bersuara kemarin, mendahului Oki ya, atau mungkin sampai sekarang Oki belum ya. Ketika Israel menyerang kembali Gaza, Paus Fransiskus mengeluarkan pernyataan yang mengecam gitu. Sehingga juga sharing ya. Maka organisasi yang saya dirikan dan pimpin di Indonesia ini, Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina, didukung oleh kawan-kawan Nasrani, kawan-kawan Kristiani, bahkan juga oleh Buddha, Hindu, dan Konghucu gitu. Nah, ada dimensi keagamaan, ada tempat suci tadi itu, dan bagi umat Islam ini adalah kiblat pertama. Ada juga dimensi ini semacam konflik di antara anak cucu Ibrahim alaihissalam. Ya kan ini pangkalnya sama kan, Yahudi, Nasrani, Islam ya. Millatu Ibrahim gitu ya. Jadi anak cucunya. Yang Islam ini kan lewat jalur Siti Hajar ya. Kemudian lahirlah Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang Yahudi juga Nasrani dari jalur Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang lain atau yang pertama gitu. Lahirlah Israel itu. Sehingga ada yang berseloroh, ini kan perkalian antar anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam dari dua nenek yang berbeda. Ada benarnya juga itu. Tapi kemudian ada masalah kemanusiaan, ya, ada masalah politik karena ada masalah pendudukan kawasan orang lain secara tidak legal. Ya. Setelah perang dia kuasailah ya. Ya, bahkan dulu Sinai dan dataran tinggi Golan milik Suriah, Sinai milik Mesir, dan bagian lain sehingga tersisa hanya tepi barat ya,
di mana ada Masjid Jerusalem, Al-Masjidil Aqsa, dan ada strip Gaza Strip yang sangat kecil gitu, yang sudah terblokir gitu. Jadi ada masalah politik, pelanggaran hukum internasional, ada masalah penjajahan, pendudukan, dan ada masalah kemanusiaan, penindasan, pembunuhan kaum perempuan, anak-anak, seperti yang kita saksikan terakhir gitu. Nah, bagaimana sikap kita umat Islam? Jelas, karena alasan kemanusiaan, dan kedua alasan keagamaan juga, yaitu ada pengerusakan, ada pengepungan, ada kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap jamaah yang bersolat di Al-Masjidil Aqsa. Ini pintu masuk kita. Ditambah kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Kita menganggap pendudukan Israel atas tanah rakyat Palestina dan negara Arab yang lain adalah bentuk penjajahan. Maka sebenarnya kita tidak ada kompromi. Jadi kalau ada tokoh, jenderal, punawirawan yang mengatakan itu bukan urusan kita, nah itu nggak mengerti sejarah, ahistoris, asosiologis, anti konstitusi Indonesia. Dan yang kedua, kemarin waktu saya sebut istilah itu ada yang menambahkan amoral katanya. Tapi sebenarnya jangan dihabiskan waktu untuk menanggapi seperti itu. Dia itu hanya ingin melempar isu dan lain sebagainya itu. Kalau kita tanggapi seperti itu habis waktu. Bolehlah 1-2 orang selesai menanggapi bahwa itu ahistoris, asosiologis, anti konstitusi Indonesia nggak mungkin. Dan yang kedua anti kemanusiaan. Dan yang tidak atau banyak orang tidak tahu, Palestina itu termasuk negara atau bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk juga Mesir gitu. Ini harus kita ungkapkan biar rakyat Indonesia ini tahu, biar orang-orang seperti itu paham, jangan gagal paham gitu. Yang pertama kali dan sekarang terbukti tidak hanya mengakui, bahkan memberikan bantuan material. Ini luar biasa gitu. Maka Bung Karno itu paling fanatik dan berkomitmen untuk mendukung Palestina. Begitu Yasir Arafat datang dulu itu dekat sekali dengan Bung Karno. Dan saya tahu Ibu Megawati juga sangat bersimpati pada Palestina, dan sehingga masuk di dalam sikap dasar Indonesia terhadap Israel gitu. Nah sayang ini harus dijelmakan secara sejati. Jangan ini hubungan dagang kita dengan Israel ini ada ini. Dan banyak produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam itu sebenarnya menyumbang untuk Israel. Yang beredar itu ada benarnya, walaupun ada juga 1, 2, 3 merek yang tidak gitu itu ada benarnya. Nah sayang dunia Islam, umat Islam sedunia, entah sadar atau tidak sadar, kita memakan, kita meminum minuman dan memakai produk yang sebenarnya dibuat oleh pengusaha-pengusaha Yahudi internasional, dan ada bagian tertentu mereka sumbangkan untuk Israel. Saya sebenarnya punya hubungan baik dengan organisasi Yahudi, tapi saya tegas sesuai dengan OKI, sikap pemerintah Indonesia, two-state solution. Solusi 2 negara, Israel, Palestina, negara Israel berdampingan secara damai, based on peace and justice, berdasarkan perdamaian dan keadilan. Nah, sayang Israel tidak bisa memenuhi syaratnya. Syaratnya 1, dari two-state solution, Yerusalem tidak bisa dijadikan ibu kota secara sepihak. Israel melanggar. Yang kedua, menghentikan atau mundur dari wilayah yang didudukinya sejak perang 67-73. Yang ketiga, jangan ada pembangunan pemukiman di tepi barat, itu daerah Palestina. Ketiga-tiganya ini tidak dipenuhi oleh Israel gitu. Tapi perang terakhir itu saya baca beberapa berita dalam dan luar negeri, sebenarnya Hamas menang gitu. Dan tidak diprediksi oleh Israel, ternyata rudal Hamas itu sangat banyak, dapat mengecokkan
Iron Drone dari Israel dan juga menyentuh ibu kota dan kota-kota lain dari Israel gitu. Sehingga mereka sebenarnya Israel yang meminta gencatan senjata gitu. Tapi itu bagian dari taktik saja gitu. Nah, kita lihatlah perkembangan, maka sebagai muslim, sebagai bangsa Indonesia, saya kira sikap dasar kita ya, membela ya rakyat Palestina untuk kemerdekaannya sebagai bentuk dari ya pengenyahan ya, segala bentuk penjajahan di muka bumi dan alasan-alasan kemanusiaan ya, karena ada pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa, warga negara tak berdosa, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Dan ketiga, ada alasan keagamaan karena ada hubungan dengan tempat suci orang Islam, Al-Masjidil Aqsa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan lagi karena kita terbatas sampai di jam 10 dan saya kira apa yang ditanyakan oleh Ustadz Iman tadi sudah mewakili karena tadi kayaknya Prof kelupaan menjelaskan tentang kondisi bagaimana kemudian di Palestina. Mudah-mudahan nanti Prof kita dipertemukan di offline ya. Jadi kita sudah insya Allah ya. Yeah. Namun izinkan saya menyampaikan apresiasi, rasa syukur dan bangga kepada Muhammadiyah Tuban yang saya ketahui ya, semakin berjaya dalam dakwahnya, termasuk juga munculnya amal usaha. Dan lebih khusus lagi saya sangat-sangat mendukung ya, berdirinya sekolah tinggi ilmu apa tadi? Ekonomi ya. Ya, bahkan saya sebenarnya bermimpi dan ingin mengusulkan ya di PDM Tuban segera berdiri Universitas Muhammadiyah Tuban. Karena daerah PDM sekitarnya yang lebih kecil dari Tuban sudah bisa mendirikan universitas. Nah, Gresik, ya, bahkan Sidoarjo, universitasnya maju-maju semua. Maka mulailah dengan sekolah tinggi ilmu ekonomi atau sekolah tinggi lain, tidak terlalu lama merger jadi Universitas Muhammadiyah Tuban. Kalau saya masih ada umur, saya ingin ikut menjadi saksi peletakan batu pertama dari Universitas Muhammadiyah Tuban itu. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.